Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustirani, dalam podcast Seksi Ansietas BPPDes KJI. Dan episode kali ini kita bakal balik lagi membahas tentang lansia nih. Dan kali ini kita bakal membahas khusus tentang gangguan tidur pada lansia. Normal atau abnormal ya. Nah, untuk membahas tema ini kita sudah ditemani nih kembali dengan Dr. Andrew. Gimana dokter? Hari ini kabarnya? Kabar baik Dokter Sela. Sudah lama nggak jumpa ya dokter ya? Iya. Alhamdulillah baik juga nih dokter. Baik, ya. Terima kasih dokter. Ya, akhirnya sama-sama Dokter Sela. diundang dan datang kembali dokter. Kasih. Dan mudah-mudahan kita bakal membahas kali ini tentang gangguan tidur nih pada lansia Baik. dokter. Oke dokter, jadi tadi kita udah bilang ya mau bahas gangguan tidur nih dokter, khususnya pada lansia. Jadi seberapa umum sih dokter sebenarnya gangguan tidur pada lansia ini? Apa rame nih yang datang konsul nih ke dokter? Ya, prevalensinya sangat banyak Sangat ya. banyak. Bahkan dibanding orang yang dewasa itu jauh lebih banyak lansia. Pada lansia ya dokter ya? Benar Dokter Sela. Jadi apa ya? Prevalensinya banyak. Jenis gangguan tidur biasanya keluhan utama gangguan tidurnya ini apa nih dokter pada lansia? Ya sebenarnya pada kebanyakan lansia itu kan kebutuhan tidurnya walaupun dibuat tetap 7 sampai 9 jam, 9 tapi jam. sebenarnya mereka sudah mulai mudah terbangun ketika tidur. Nah, lalu mereka juga untuk masuk ke tidur itu agak sulit. Oh, memulai tidur ya Mulai dokter tidur ya? agak sulit. Nah, sebenarnya itu bisa dimungkinkan karena proses penuaan juga. Artinya kan otak kita, saraf otak kita, dia bisa mengatur regulasi bangun dan regulasi tidur. Nah, melalui mata kita. Oke. Artinya ini kan kornea mata kita, di dalamnya ada retina, dan di belakang retina itu ada satu saraf namanya suprachiasmatic nucleus. Nah, saraf itu kan untuk mendeteksi cahaya, betul sekali. Nah, jadi dia bisa tahu ketika cahaya, dia akan produksi kimia untuk bangun. Oke. Lalu ketika gelap, kimia untuk tidur itu baru diproduksi. Nah, kimia untuk bangun itu namanya kortisol. Kortisol, oke. Nah, kimia untuk bangun namanya melatonin. Untuk tidur, melatonin. Maaf, iya, untuk bener, tidur. Makasih Dokter Sela. Iya, dokter. Nah, jadi proses tidur itu ditentukan oleh siklus namanya wake sleep cycle, yaitu siklus antara kortisol dan si melatoninnya harus seimbang. Oh. Nah, itu kan pada orang yang muda. Nah, namun harus diingat pada orang yang tua, terutama kalau dia ada kepikunan, kan ada terjadi kemunduran dari sel-sel otak. Jadi kepikunan itu bukan hanya tentang masalah daya ingat. Iya, benar. Nah, termasuk juga fungsi-fungsi otak lainnya. Nah, jadi ketika sarafnya itu mulai ada proses penuaan, kemunduran, kemunduran karena faktor usia, maka jadi kurang sensitif. Terhadap proses normal bangun tidur tadi. Cahaya tadi. Mungkin cahayanya udah nggak ditangkap secara maksimal. Akibatnya apa? Ya, mulailah deep sleep-nya berkurang. Kan jadi mudah terbangun. Iya benar dokter. Jadi mulai produksi melatoninnya terganggu sehingga bangunnya lebih cepat dari biasa. Jadi kayak insomnia terminal. Iya. Banyaknya lansia gitu ya dok ya. Tapi tadi pertanyaan apakah itu normal kan? Bener dok. Ya sebagian besar sih masih wajar. Tapi kalau seandainya ketika aktivitas pagi dan siang itu sama sore, kalau dia ngantuknya berlebihan, lalu sampai ada perubahan suasana hati mood, terganggu. Mudah cemas, mudah marah. Iya. Bisa saja itu udah gangguan tidur. Tapi selama dia tidak seperti ini, berarti dia masih normal. Bisa kita toleransi. Berarti di situ titik perbandingan normal dan tidak normalnya ya dokter ya. Kalau jamnya tidak. Jadi sebenarnya kan ada namanya
kualitas tidur juga ya kan. Nah, Benar-benar. jadi selama kualitas tidurnya bagus, sebenarnya jam itu bagus juga. Iya. Cuman di populasi kita kan ada juga yang namanya short sleeper. Artinya dia tidak butuh jam tidur sesuai dengan itu yang untuk yang direkomendasikan. kepuasan. Ada yang genetik tertentu. Iya, benar. Jadi mungkin kita melihatnya kurang tidur itu lebih ke situ. Lebih ke ketika dia siang, pagi, bisa nggak dia fokus? Selama dia fokusnya bagus, tidak mengantuk, tapi jam tidurnya berkurang, ya sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Ya, dokter, ya. Karena kan tidur itu proses alami yang nggak bisa kita kendalikan. Oke. Jadi memang lebih kepada kualitasnya ya dokter ya. Kualitas tidurnya baik, walaupun mungkin lebih sedikit. Kalau siangnya masih bisa produktif segala macam, nggak ada masalah nih dokter. Oke dokter, jadi itu sudah tahu ya perbedaan bahwa memang usia lanjut jam tidur bisa aja berkurang. Nah, tetapi menjadi gangguan kalau ada yang tadi dokter sebutkan. Dan kalau tadi dokter juga sudah menyinggung masalah misalnya lansia yang mengalami pikun. Nah, faktor-faktor apa nih yang bisa menyebabkan seorang lansia itu mengalami masalah tidur selain yang dokter sebutkan tadi, dok? Adalah banyak, faktornya sangat banyak. Sangat banyak. Ada faktor fisik, ada faktor psikis ya. Iya dokter. Nah, jadi kalau faktor psikis itu, kalau pada lansia terutama ya, tapi kita flashback sedikit lah ya. Ketika kita muda, kita kerja, kan sekarang banyak orang berpikir mau cepat kaya. Kenapa? Supaya cepat pensiun. Ketika pensiun saya bisa tenang-tenang, relax sepanjang hari. Mindsetnya beberapa masyarakat begitu, iya benar. Mindsetnya gini. Padahal gini, walaupun ketika kerja itu kadang atasan kita keras ya. Atau dikasih tugas yang nggak masuk akal, sering konflik sama teman kerja. Nah, tapi ketika mereka suatu hari pensiun, mereka akan merindukan momen tersebut. Karena dia jadi kesepian. Biasanya yang dia semangat berjuang, tiba-tiba disuruh di rumah. Mungkin seminggu pertama senang. Tapi kalau berbulan-bulan, kan yang ada rasa kesepian. Iya. Benar. Dia yang biasanya aktif sepanjang hari. Iya, produktif jadi juga. Di rumah terus. Iya. Mau ke bioskop pun mau berapa lama. Iya, benar, jadi lama-kelamaan mulai rasa bosan, kesepian. Nah, itu kan faktor resiko untuk depresi. Nah, ketika depresi itulah mulai salah satu gejalanya sulit tidur tidurnya tadi. Udah terganggu. Itu masalah psikis ya. Dok. Ada juga yang masalah fisik. Kita kan tahu, ya tentu pertambahan usia kan resiko penyakit itu lebih banyak. Lebih banyak, dokter. Contoh misalnya rematik, ada nyeri. Atau mungkin mohon maaf yang agak cancer ya. Cancer itu kan salah satu gejalanya nyeri. Bayangkan aja ketika kita nyeri hebat, kayak mana kita harus tidur. Atau ketika kita misalnya ada penyakit pernafasan yang ada cairan di paru-paru, sesak, dia harus tidur posisi duduk. Benar. Jadi kondisi medis itu juga bisa mempengaruhi ya. Nah, selain itu ada satu hal juga yang mungkin banyak orang rasanya sepele, yaitu henti nafas ketika tidur. Sleep apnea, ya benar. Nah, sleep apnea ini ada yang karena penyumbatan, ada yang karena memang dari otaknya, dari pusat. Nah, biasanya misalnya contoh orang yang lansia yang, mohon maaf ya, mungkin agak obes, kan jalan nafasnya bisa menyempit. Atau ada masalah di saluran nafas, misalnya alergi. Nah, itu kan bisa meningkatkan dia tiba-tiba nggak bernafas waktu tidur. Mungkin tiba-tiba nggak bernafas 70 detik, baru tiba-tiba kayak kesedak gitu, nanti terbangun, ngorok kuat. Nah, jadi tapi tidak semua ngorok itu sleep apnea ya, saya disclaimer dulu. Nah, itu kan untuk yang penyumbatan, yaitu obes. Nah, lalu kalau yang sentral, dia tidak nafas karena otaknya nggak memerintahkan bernafas, itu karena ya fungsi otaknya sudah mulai menurun pada lansia. Itu bisa aja terjadi. Nah, jadi ada lagi sindrom kaki gelisah yang lebih lazim pada usia tua. Biasanya pada yang mungkin konsumsi kafein, merokok atau alkohol itu juga bisa mengganggu tidur.
itu seperti dia waktu tidur dia ada satu respon darurat, ingin menggerakkan kakinya. Oh, ya gangguan tidur kaki Restless leg, restless. restless itu dia seperti itu. Jadi dia sangat terganggu. Jadi sangat banyak sih faktor-faktor yang memang mempengaruhi gangguan tidur pada lansia. Ya, Dok. Itu Baik. kalau mau dijabarkan Iya, banyak bisa habis waktu. Iya. Jadi yang intinya ada faktor psikis bisa, faktor fisik juga bisa ya dokter ya. Betul sekali. Jadi kan dok, kalau kadang-kadang nih dokter, dengan dokter bilang tadi kan rentan mengalami banyak sekali masalah kesehatan. Jadi terkadang gangguan tidur ini diabaikan nih dokter ya. Nah kalau makanya karena kan lebih sering sakitnya yang diurusin, misalnya darah tingginya apa segala macam, gangguan tidurnya kadang-kadang terlupakan. Dan apa nih efeknya kalau gangguan tidur pada lansia itu dibiarkan gitu dokter, atau dalam jangka waktu lama nih gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau gangguan tidur itu, kita kan udah tahu nih, fungsi tidurnya itu kan mungkin pernah masa COVID lah ya, untuk meningkatkan imunitas. Salah satunya dok. Tapi biasanya imunitas itu turun pada yang gangguan tidur yang sudah kronis. Artinya ya udah berbulan-bulan ya. Nah, jadi kalau pada lansia kan sebenarnya daya tahannya kan mungkin udah tidak seperti waktu muda. Ditambah lagi imunnya turun ya, resiko jangka panjangnya ya lebih mudah sakit, bisa sakit kronis, atau karena dia sering insomnia atau gangguan tidur, tentu regulasi moodnya kan terganggu, lebih mudah marah. Nah, resiko kesehatan jiwa juga meningkat, misalnya mulai depresi, cemas, takut, panik. Nah, dan itu biasa saling mempengaruhi. Cemas sendiri pun menurunkan imun. Orang yang imunnya turun karena sakit jadi cemas. Jadi rantai nih dokter ya. Saling mempengaruhi. Kayak lingkaran setan gitu. Iya, benar-benar dokter. Jadi memang kalau pasien lansia nih dokter, bagusnya itu memang digali secara keseluruhan ya dokter ya. Kan bisa jadi kadang-kadang lansia nih gampang marah segala macam, tapi ternyata kita lupa bahwa dia tidurnya ternyata terganggu. Gitu ya dok. Jadi jangan juga fokus pada keluhan fisiknya saja ya dokter ya. Jadi kalau misalnya dok, kalau sudah nih lansia sudah mengalami gangguan tidur, apa yang bisa dilakukan oleh lansianya sendiri nih, dan atau keluarganya nih yang mau bantu keluarganya nih? Kalau sudah gangguan tidur. Kalau sudah gangguan tidur. Ya sebenarnya kalau cara yang kita tahu secara umum ya, tentunya kan kafein kita kalau bisa stop aja. Dihentikan lah ya. Kalau bisa. Kalau tidak lagi kecanduan. Iya benar. Lalu jangan makan terlalu kenyang dekat ke jam tidur. Lalu jangan juga olahraga sebelum tidur. Karena dekat-dekat jam tidur nih dokter ya. Karena gini, olahraga itu kan aliran darah ke seluruh tubuhnya jadi lancar. Dia jadi semangat. Tidur itu kan harus rileks. Nah, jadi malah nggak ngantuk nih dokter ya. Lalu ya sebenarnya yang bisa dilakukan banyak sih, misalnya jangan lihat smartphone. Itu satu dok. Tapi kalau dengar kita belum tahu ya, karena kalau melihat smartphone itu cahayanya berarti dok ya. Cahaya biru. Kan tadi saya ada jelaskan kalau si retina tadi, saraf suprachiasmatic nucleus dia lagi pagi, rupanya jadi produksi melatoninnya terganggu. Kalaupun tidur, mungkin kualitasnya bisa menurun. Nah, itu cara-cara yang agak klasik lah. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau dari sudut pandang psikoterapi ya, tapi kalau mau yang lengkap programnya mungkin harus jumpa ke psikiater. Tapi ini singkat lah. Kalau saya tinjau dari literatur, ada namanya cognitive behavioral therapy untuk insomnia. Ada khusus ya dok? Ada juga acceptance and commitment terapi untuk insomnia. Jadi ada dua aliran. Mana yang paling bagus? Kalau itu cocok-cocokan, ada yang cocok yang CBT, ada yang cocok ACT. Tapi ya itu agak beda sebenarnya pendekatannya. Tapi untuk podcast kali ini mungkin kita lebih ke CBT lah karena lebih umum. Judul selanjutnya berarti nih dokter. Oke. Maaf ya. Jadi gini, sebenarnya orang yang insomnia itu mereka ada gangguan di kognitif.
sama ada gangguan perilaku. Oke. Kita bahas dulu yang kognitif ya. Kognitifnya. Jadi kebanyakan orang insomnia itu ada pikiran yang kurang rasional. Misalnya nih, takut kehilangan kemampuan tidur. Lalu takut sakit karena nggak tidur, atau mohon maaf bisa meninggal karena nggak tidur. Karena nggak tidur. Lalu takut nanti moodnya kacau besoknya karena nggak tidur. Karena nggak tidur juga. Nah, itu kan adalah pikiran yang kurang rasional ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau di CBT itu biasanya nanti biasa terapis itu akan mengajarkan pendekatan pikiran alternatif yang lebih rasional untuk mengurangi keyakinan dia yang akan salah tadi ya dokter ya. Yang salah tadi ya. Itu yang untuk komponen kognitifnya atau pikirannya. Lalu ada juga komponen behavior. Perilakunya. Jadi, sebenarnya komponen behavior itu saya bilang lebih penting daripada kognitifnya. Kenapa? Karena ada, kalau di behavior itu dari CBT for insomnia, dia itu membuat asosiasi pasien dengan tempat tidur itu jadi baik. Sering ada laporan bahwasanya kalau pasien itu yang insomnia kronis, dia hanya melihat tempat tidur, dia sudah ketakutan. Dia udah gelisah. Udah ada hubungan yang tidak baik dengan tempat tidur ya dokter ya. Jadi dia bilang ke dokter, dia bilang, saya kalau ke sofa nonton saya bisa tidur, ketiduran. Tapi kalau di tempat tidur saya sulit malah untuk tidur. Malah nggak bisa. Nah, jadi itu kan sebenarnya berarti asosiasinya buruk sama tempat tidur kan. Nah, ini kasih contoh lagi lah ya, supaya nanti pemirsa bisa lebih masuk nih dokter kayak gitu. Kenapa asosiasi ini pentingnya? Jadi kan banyak juga orang yang bilang kalau nginap di rumah saudara, bener, nginap di hotel, nggak bisa tidur katanya. Kecuali capek kali, hari kedua udah capek kali, baru tidur. Nah, artinya kan asosiasi juga sama situ kurang bagus. Atau nih yang lebih lucu-lucu lah ya, pernah nggak lihat anak kecil bawa bantalnya kemana-mana? Benar dokter ya. Bawa selimut yang kemana-mana ya. Ibu-ibu ya, tahu. Iya dok. Jadi kenapa harus ada itu baru mereka bisa tidur? Nah, karena asosiasi anak tersebut sama selimut bagus. Jadi kelembutan selimut, kelembutan dari gulingnya, lalu aromanya, aroma gulingnya, walaupun kita yang cium mungkin, tapi bagi dia, dia asosiasinya dengan aroma itu, dia ingat itu adalah untuk tidur. Untuk waktunya tidur gitu ya. Itulah pentingnya asosiasi tidur. Nah, jadi supaya, ini kita balik ke topik ya, kenapa behavior atau asosiasi ke tempat tidur itu begitu penting? Ya karena kalau dia ketika nampak tempat tidurnya, dia jadi merasa nyaman seperti anak kecil yang meluk gulingnya gitu, nggak bisa dilepas. Dia akan tidur, gampang. Nah, gimana supaya asosiasinya bagus? Ya, kita kalau dari menurut Cognitive Behavior Therapy for Insomnia, ya kita jadikan tempat tidur itu hanya untuk tidur dan mohon maaf hubungan suami istri. Selain itu nggak boleh. Tapi sebenarnya kalau ACT nanti agak beda, tapi itu mungkin lewat tuh ya. Karena nanti jadi kebingungan. Nah, ya supaya bisa seperti ini, itu yang dasar untuk tidur dan untuk hubungan suami istri. Selain itu nggak boleh. Nah, kalau mau yang lebih expert, ada namanya sleep restriction therapy, tapi itu mungkin lebih bagus diawasi oleh profesional. Di situ biasa kita sengaja kurangi jam tidurnya, agar dia asosiasi ke tempat tidur lebih kuat. Tapi biasa ada programnya itu. Iya, itu kayaknya harus didampingi ya dokter ya. Bisa ke ahli kesehatan jiwa lah, psikolog, psikiater bisa. Karena itu umum. Nah, jadi itulah yang bisa dilakukan sebelum mempertimbangkan obat ya. Oke. Jadi sebaiknya memang kalau sudah mengalami gangguan ya konsultasi ke psikiater atau psikolog tadi. Kemudian dokter juga sudah bahas tadi itu yang non obat lah berarti ya. Kapan dokter pasiennya itu perlu obat dan apakah aman obat tidur ini untuk lansia nih dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, kita memberikan obat itu tentu harus ada pertimbangan manfaat yang didapat. Iya, benar. Jauh
melebihi resiko efek samping. Resikonya. Adapun apa sih efek samping dari obat ini? Nah, yang pertama mungkin udah rahasia umum lah, ketergantungan. Pasti, iya benar dokter. Tapi kalau harmful efeknya lebih tinggi ya, lebih bagus dia minum obat. Iya benar. Nah, lalu yang kedua, resiko jatuh. Oh. Nah, jadi ini saya sekaligus menyarankan lah ya ke pemirsa-pemirsa yang lansia, latihlah otot kita. Karena kalau kita orang yang usianya meningkat, resiko sarkopenia kan meningkat juga. Artinya ototnya lebih sedikit. Iya. Setiap tambah 1 tahun, masa otot berkurang berapa persen gitu. Jadi kalau orang yang ototnya sedikit, ketika jatuh mudah patah tulang. Nah, jadi kalau udah minum obat tidur, kan resiko jatuhnya ada. Sebaiknya latihlah ototnya semua. Bisa dengan gym ya, gym yang untuk orang tua lah, bukan yang ekstrim. Lalu ada lagi, kan orang tua metabolismenya lebih lambat. Jadi kita jangan heran kalau orang tua yang minum obat tidur, kadang tidurnya bisa 12 jam. Lebih lama jadinya dokter 14 jam, karena dia sensitif sama obat tidur, apalagi yang belum pernah minum kan. Iya benar. Nah, jadi itu ya karena metabolismenya lebih lambat dibanding orang yang muda. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya untuk datang ke podcast kita nih dokter. Jadi dok, misal setelah mendengarkan podcast kita yang panjang lebar ini dokter kemudian merasa, oh ternyata orang tua saya atau saya sendiri mengalami gangguan tidur. Kalau mau konsultasi nih dokter kemana ya dok? Saya ada di klinik Bina Atma, di klinik Atlantis dan Rumah Sakit Imelda. Ada 3 tempat ya dokter ya. Jadi bagi calon pasien yang mau konsul boleh memilih di 3 tempat itu yang dimana nyamannya nih dokter ya. Dan mungkin itu saja untuk episode kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.